dengan jelas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Zoom meeting pada sore hari ini di tiap Jumat sore dalam rangka barbecue belajar bersama Al-Qur'an. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar sore hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Izwan, salah satu anggota dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Kebetulan saya berada di bidang desk dokumentasi, editing dan syiar. Baiklah, untuk selanjutnya kami memperkenalkan pematerinya yaitu Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho SAG. Beliau adalah koordinator umum dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Baiklah kakak abang ayah bunda sekalian, pada sore hari ini baiklah kakak bunda ayah abang sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar tasin surat At-Thariq dari ayat 7 sampai ayat 9. Bagi kakak abang ayah bunda yang memiliki Al-Quran atau mushaf, boleh membaca atau membuka surah At-Thariq ayat 7 sampai 9. Selanjutnya nanti akan langsung dibina atau dibimbing oleh materi kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan ke Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Pada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kakak abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, bulan demi bulan kita lalui, minggu demi minggu kita lalui, hari demi hari kita lalui. Alhamdulillah sampai detik sekarang barbecue masih berjalan seperti biasanya. Walaupun kita semua masing-masing diuji. Ada yang diuji pematerinya, istiqomah tidak menjalankan barbecue, menyampaikan materi-materinya, termasuk mencari judul, mempersiapkan apa yang akan dibahas. Kemudian kita juga diuji dari peserta, siapapun yang menjadi pesertanya. Apakah kita sempat menyisihkan waktu, sempat tidak kita untuk berdoa. Panitianya juga, ya, pengurus PKCK-nya juga diuji, istiqomah tidak menge-share posternya. Ya, mungkin kami ada yang kadang tepat waktu, ya, 3 hari atau 2 hari sebelum itu kami udah share, kadang kami telat. Itu semua ujian. Dan ujian itu tidak hanya datang dari kanan, kiri, atas, tapi dari jauh pun datang. Peserta diuji, pemateri diuji, panitia diuji. Bahkan yang tidak ikut kegiatan sama sekali pun mungkin nguji. Entah nguji itu
dengan ujian kesabaran, ataupun dia menguji kita, misalnya ngajak sama pemateri, sit nonton yuk. Nah, itu kan suatu ujian juga. Pengen nonton atau pengen tetap istiqomah ngajar ini. Dan lain-lain. Maka memang hidup ini adalah ujian. Tapi kita tetap berbuat baik, karena yang di akhir dilihat Allah nanti, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua orang punya program-program kebaikannya. Tapi yang Allah nilai nanti, siapa yang paling benar-benar niatnya karena Allah. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad, ada yang bergerak di bidangnya masing-masing, maka kemampuannya di bidang itu. Ada yang kaya, seperti misalnya bos pemilik tol ya di Jabodetabek, gemar dengan sedekahnya misal. Ada yang berilmu, gemar dengan zikirnya. Ada yang memiliki suara bagus, gemar dengan gerakan Al-Qur'annya ataupun gemar dengan tilawah. Maka Nabi Muhammad banyak menyuruhkan kebaikan, maka ikutilah salah satu kebaikan dengan siapa saja, kepada siapa saja, asal ada waktu, ada kesempatan ikut. Ajak teman-teman kita yang lain, karena kegiatan barbeque ini terbuka untuk umum, juga gratis. Jadi dari manapun, siapapun boleh untuk ikut bergabung. Nabi Muhammad juga menyerukan bahwa sebaik-baik sedekah adalah air. Nah, maka siapapun yang mengadakan, atau ada ternyata tetangga kita yang lebih membutuhkan air, salurkan. Walaupun di PKCK misalnya ada. Ataupun ada yang ikut kurban dimanapun. Oh, ternyata tetangga kita lebih jarang makan daging. Maka utamakan yang terdekat, walaupun misalnya PKCK ada. Jadi dari manapun, siapapun yang merasa umat muslim, umat Nabi Muhammad, boleh melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ibaratnya misalnya kita pengen ke Mekah, tentu banyak transportasi yang kita lalui. Zaman dahulu ada yang berjalan kaki menggunakan onta, menggunakan kuda, bawa barangnya dinaikkan ke keledai. Orang sekitar Makkah mungkin pakai mobil saja. Kita yang dari jauh, dari Tanjung Batu Kundur, wah itu berapa kali transportasi. Dari rumah ke pelabuhan, pakai mobil ataupun motor. Nanti dari Tanjung Batu Kundur ke Batam, naik kapal. Dari Batam misalnya langsung ke Singapura ataupun Malaysia. Dari Malaysia mungkin langsung ke Jeddah. Nanti balik juga gitu. Nah, maka banyak jalan untuk menuju ke Mekah. Tergantung porsi dan kebutuhan kita berada di daerah mana. Ikuti. Bukan berarti orang yang tak naik kapal tak boleh sampai Mekah. Bukan karena daerahnya misalnya tidak membutuhkan kapal. Misalnya dari Jakarta pengen ke Mekah, ya tidak perlu naik kapal karena dia misalnya tinggalnya di Bekasi. Berangkatnya dari Jakarta menuju ke Jeddah. Maka berangkatlah sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti tidak naik kapal, berarti dia tidak boleh ke Mekah. Boleh, sesuai dengan bagaimana daerahnya, pergi bagaimana untuk mencapai ke tempat tersebut. Nah, terima kasih kakak abang ayah bunda yang belajar bersama belajar Al-Qur'annya melalui kapal yang bernama barbeque, bersama belajar Al-Qur'an. Nah, semoga kita juga sampai ke tujuan, yaitu surganya Allah. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semuanya. Baik, kita mulai surah At-Tariq, ya, ayat 7 sampai ayat 9. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Gitu ya. Namun sebelum kita mulai, kita bareng-bareng baca Al-Fatihah, Rabbi syrahli, dan doa-doa yang lain. Ala hadhihi as-salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Oke. Saya pengen tanya dulu sekaligus pengen memilih siapa yang mau pimpin ayat 7. Ayat 7 sampai ayat 9. Siapa yang mimpin ayat 7? Ada yang siap? Ayat 7. Yakhruju min bainas sulbi wat taraib. Siapa ayat 7? Bunda Erna bisa ayat 7? Boleh? Ya Ustadz. Oke, terima kasih Bunda Erna. Selanjutnya Ibu Endang, Yuliarningsih, Mamaku, boleh ayat 8? Mikrofonnya belum dihidupkan. Ayat 8 ya. Oke, ayat 9. Siapa yang pimpin, yang mau mengajukan dirinya untuk ikut? Pimpin ayat 9. Saya tunjuk ya. Ayat 9. Kak Nur Hamidah boleh ayat 9? Boleh Bang. Oke, siap. Berarti ayat 7 Bunda Erna, ayat ke-8 Bu Endang, ayat ke-9 Kak Nur Hamidah. Oke, jangan lupa nanti mikrofonnya ya di bagian bawah kiri diinikan dulu, dihidupkan. Nah, surahnya surah At-Tariq ayat 7 sampai ayat 9. Ya, oke. Kita mulai. Silahkan Bunda Erna dipimpin. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Min baini sulbi wat taraib. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Saya dulu contohkan, nanti baru kita. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Oke. Saya contohkan sekali lagi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Bareng-barang ya. Hidupkan mikrofon semuanya. Wahid. 1, 2, 3. يخرج من بين الصلب والترائب. Oke, yakhruju kha ya, jangan yagh. Nah, jangan yagh tapi yakhra. Yakhruju min junya jangan terlalu dimendokkan ya, jangan yakhruju atau yakhruju jangan terlalu tebal tapi seperti jajiju. Yakhruju min. Nah, nun sukun bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Iqlab. Iqlab. Ya, dimasukkan ya. Yakhruju min 3 harakat. Baini. Bai. Apa hukumnya bai? Mad lajin. Alif lamnya bainis sulbi. Alif lamnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ya, alif lamnya ada tapi tak terbaca ya. Wattaro, at-taro itu alif lamnya terbaca apa tidak? Tidak, maka disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Taro, apa hukumnya taro? Taro dulu ya, tidak yang lain. Nah, karena ada kaidah di situ. Taro, apa hukumnya taro? Mad tabi'i.
Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib Wajib. muttasil. Kalau wajib muttasil, Munfasil. kalau mad jaiz munfasil. Wattara berarti berapa harokat? 6 harokat. Sekarang baknya. Baknya itu sukun apa tidak saat kita wakafkan? Sukun. Kalau disukun ada huruf-huruf qalqalah di akhir kalimat, kemudian dia sukun, maka disebut qalqalah Ya. kubra, ya. Jadi dipantulkan. Nah, Anda contohkan, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, gitu ya. Oke, bareng-bareng. Sekarang kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu tajwidnya. Nah, kita juga perlu tahu artinya yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, at-tariq. At-tariq ini apa artinya? Was-sama. Was-sama apa as-sama? Langit. At-tariq ya, yang datang pada malam hari. Ya, at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, ada pertanyaan, apa itu? Apakah yang datang pada malam hari? Nah, an-najmu as-saqib, bintang yang bersinar tajam. Nah, ini sebenarnya ayat surah At-Tariq ini lebih banyak ya menceritakan tentang penciptaan manusia. Ya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Yakhruju min, panjang pendeknya jangan lupa. Kita hitung 1 sampai 3, kita praktekkan bareng-bareng. 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Baik, 1 kali lagi bareng-barang. 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, 1 atau 2 orang, siapa yang ingin mempraktekkan? Ada yang pengen mempraktekkan ayat 7-nya? Baik, saya pilih ya. Kak Sufyan. Kak Sufyan boleh praktekkan ayat 7? Oke, silakan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Oke. Saya sedikit perbaiki. Yakhruju min bainis sul. Nah, itu ada tasydid. Bainis sulbi. Tasydid tapi bukan dipanjangkan, tapi dimasukkan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Oke, gitu ya. Sudah bagus, ditingkatkan lagi. 1 lagi, ada yang mau mencoba? Kak Cici Dahnia boleh coba? Kak Cici bisa mendengar mikrofonnya? Kak Cici ada, Kak Cici? Ya, baik, kita coba bareng-barang saja ya. Terakhir, saya contohkan dulu. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Oke. Sekarang ayat ke-8. Ya, tadi 7, sekarang ke-8. Ya, Ibu Endang, silakan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke. Innahu, inna itu gunnah. Gunnah 3 harakat. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid disebut gunnah. Hu. Nah, hu itu hukumnya mad
Mat apa? Ada yang tahu? Mat silah. Masilah kosiro. Ya, mat Kosiro. silah. Ya, mat silah qasirah, benar. Kosiro. Nah, dia pendek. Kalau panjang namanya mat silah Tawilah. tawilah. Apa kaidahnya? Apabila ada hak domir tuh hak yang kalau ditaruh titik 2 menjadi tak marbutoh. Nah, itu hak domir, ya. Kemudian setelahnya dia tidak menjumpai alif, maka disebut mad silah qasir. Tapi kalau dia menjumpai alif setelahnya, lahu akhladan, itu mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Tawilah. Nah, tawilah. Jadi dari nanti saat kita baca surah Al-Lahab jangan dibaca mad silah qasirah, ya. Nah, lahu akhladah, maaf, bukan surah Al-Lahab. Surah Al-Humazah, ya. Jadi kalau kita baca surah Al-Humazah ayat 3 nanti jangan bacanya pendek lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Belum sempurna. Karena kaidahnya itu mad silah tawilah, ya. Nah, maka dibaca panjang, minimal 5 lah. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, gitu ya. Kemudian mad silah qasirah di ayat 3 surah Al-Humazah kalau disambungkan itu menjadi mad silah qasirah juga, ya. Ya, hak dhamir kemudian berharokat dhammah tidak bertemu dengan alif setelahnya. Kalau misalnya diwasolkan, disambung. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla la yumbazanna fil hutamah. Nah, ingat, hak dhamir ya, tidak pada tak marbutoh. Nah, kalau dari ayat 2 sampai ayat keempat kalau diwasalkan juga itu ada mad qasirahnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya. Oke, sekarang kita sambung ayat yang ke-8 tadi. Kita bedah tajwidnya. Ya. Hu mad silah qasirah. Ala, apa hukumnya ala? Mad tabi'i. Raji'ihi, ada qalqalah. Qalqalah sughra. Ada huruf qalqalah, ya, ba, jim, dal, ta, qaf di tengah kalimat, ya. Apabila huruf itu sukun di tengah kalimat disebut mad silah qasirah. Apabila di akhir kalimat apabila di tengah kalimat disebut qalqalah sughra. Apabila di akhir kalimat disebut qalqalah sughra. Maka pantulkannya sedikit saja. Raji'ihi, dikit seperti hidup, ya. Aihi, apa aihi? Hukumnya aihi itu mad tabi'i masuknya, ya, mad tabi'i. Ada model krosemnya, penulisannya iya-nya seperti itu. Ada yang seperti alif, ya, seperti alif. Coba dilihat surah Al-A'la, Mar'a ayat keempat, itu ada yang petik itu, ya. Tapi karena ini mad tabi'i, kaidahnya yang apabila sebelumnya kasrah harokatnya, setelahnya itu ada ya sukun. Nah, ini ya sukun karena sebelumnya kasrah, maka dia tidak pakai tanda petik itu. Kalau tanda petik itu maknanya alif. Ya, ini raji'ihi 2 harokat. Laqa mad tabi'i. Dir. Ya, ra-nya ra tipis, ya. Ra-nya ra tipis. Laqadir. Jangan laqadir. Jangan ditebalkan. Nah, ra tipis disebut dengan ra tafkhim apa tarqiq? Tarkik. Nah, kalau tipis disebut dengan Tarkik.
Bentar. Tarkik. Tarkik tipis. Kalau tebal disebut Tafhim. tafkhim. Kalau di buku Tajwid Gontor, nah, itu penyebutannya mufakhomah atau muraqqaqah. Tapi kalau saya di PT IKI ketika belajar ketika belajar ilmu qiraat itu hukumnya disebut juga dengan tarqiq atau mufakhomah, sama, asal katanya sama. Nah, asal katanya sama. Cuma kata kerjanya dalam sorofnya yang berbeda. Ya, asal kata kerjanya sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti bacanya innahu 2 harokat, ala 2 harokat, raj'ihi ini 2 harokat, laqa 2 harokat, dir tipis. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, jangan ditebalkan ya. Kalau basir, tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Kalau qadir sudah. Ya, qadir itu tipis. Apalagi yang Yes. terakhirnya ra. Basir, qadir. Nah, itu tipis ya. Ya, Kecuali ghafur. Nah, itu tebal rohnya. Sobur. Nah, itu tebal rohnya. Ya. Oke, kita praktekkan bareng-bareng. Innahu ala raj'ihi laqadir. Wahid isani thalatha, hidupkan mikrofon. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke, sekali lagi yang kompak, yang serentak. Wahid isani thalatha. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke, satu orang yang mencoba boleh. Oke. Coba Kak Izwan, boleh coba ayat ke-8. Baik Ustaz. Oke. Innahu ala billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke. Laqadir tipis ya. Selanjutnya ayat ke-9. Tadi Bunda Kak Nur Hamidah yang mimpin ya, silakan. Yauma tublas sarair. Oke. Ayat ke-9. Kita baca bareng-bareng. Yauma tublas sarair. Wahid istani sadasa. Yauma tublas sarair. Yau apa hukumnya yau? Madlin. Mad layin ya, dia tidak bertemu dengan kaidahnya. Kaidah mad tabi'i maksudnya nggak ketemu, tapi dia ketemu dengan kaidah lain yaitu mad layin. Tublas sara, jangan ditebalkan ya, ditipiskan lagi sedikit. Tublas sarair. Ya, alif lamnya alif lam as-sara, alif lam syamsiah atau idgham syamsiah ada tapi tak terbaca. Ya. Sara, apa hukumnya sara? Satu dulu. Mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Jadi panjangnya 6. Nah, rohnya sekarang tarkik apa tafkhim itu? Tarkik. Yang mana Ustaz? Ir. Tarkik. Tarkik ya, tipis. Tarkik. Sama dir, ir. Kalau ro, saro, nah itu tebal. Ya, rohnya ro tebal.
Tapi kalau dia, ini perlu saya kasih tahu juga ini. Ini kalau dia misalnya diwasalkan, iru. Nah, kalau diwasalkan dia menjadi tebal ini. Sarairu ama. Iru fama ya. Apabila dia berharokat fathah atau dhammah ini tebal. Oke, kalau dia sukun maka dilihat harokat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya ra tebal apa ra tipis? Ra-nya itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tebal. Tebal. Karena dia ra-nya hidup. Maka ikut dengan harokatnya. Ya. Kalau irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna. Irhamnanya ra tebal, ra tipis. 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 Oke. Wah, udah wisudahlah semuanya ini. Udah berhak dapat SQ, sarjana Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau di kampus saya itu dapat gelar tambahan, tapi gelar itu boleh dipakai untuk di lingkungan boleh pakai di lingkungan kampus, tapi rata-rata kita malu untuk pakai gelar SQ. Misalnya ada teman saya gitu kan, selesai dia. Misalnya AD Seftian, SQ, SAG gitu. Itu untuk yang selesai 30 juz itu boleh memakai gelar ya di lingkungan kampus SQ. Nah, tapi kalau misalnya secara formal ya standar Indonesia kan dapat gelar itu ya harus skripsi ataupun tesis ataupun disertasi. Kalau di luar negeri kan seperti di Mesir itu tidak pakai karya ilmiah tapi dengan ujian. Ya, semuanya ada pilihan masing-masing. Dengan menulis kita menjadi lebih benar-benar tahu apa yang kita tulis. Walaupun misalnya kalau misalnya dari semester satunya nulisnya udah kacau balau gitu kan. Antara mana yang harus huruf besar, mana yang harus dimasuk satu, mana yang judul bab, mana yang subbab, mana yang anak judul. Nah, tidak tertib ya nanti susah juga dalam penulisan. Yang mengambil alasan sebagai syarat lulus selesai misalnya Mesir itu adalah ujian ya supaya benar-benar belajar misalnya gitu kan dengan apa yang dipelajari itu. Nah, kalau di Indonesia dibuktikan dengan karya ilmiah. Tapi siapapun yang sedang nulis, tulislah dengan tulisan maksimal, suatu saat karyamu akan dibaca. Kalau kita menulisnya dengan tulisan yang bagus, maka suatu saat pun akan menjadi bahan rujukan dan tidak malu-maluin. Nah, tulisannya rapi. Oh, dalamnya ini. Nah, jadi kita bisa bangga nanti. Termasuk tulisan di caption, tulisan dimanapun, tulislah yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Sehingga nanti suatu saat akan dibaca pun dengan yang baik-baik. Oke. Kita baca bareng-bareng ayat terakhir 9. Wahid istani salasa. Yauma tubalas sarair. Wahid istani salasa. Yauma tubalas sarair. Oke. Saya contohkan dari ayat 7 sampai ayat 9. Nanti dipimpin oleh yang memimpin tadi. Saya cukup baca ta'awuz saja. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Oke. Saya baca ta'awuz dan basmalah, nanti Bunda Erna, ya, Bu Endang, dan Kak Nur Hamida langsung dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat 7-nya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Oke, lanjut. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke, Kak Nur Hamida. Yauma tubalas sarair. Baik, oke ya. Tadi ada terdengar
bainis sulbi, ingat ditahan. Nah, ditahan, jangan dilepas, tapi bukan dipanjangkan. Ya, tasydid itu ditahan, dimasukkan. Iya, jadi bukan iya, tapi iya. Rabbil, ini kadang kita terlepas. Ya, bainis sulbi, bainis. Nah, karena itu tahannya ya bainis. Kalau itu sin asa riqatu. Fassabiratu, as-sadiqatu, as-saiman, as-saimin, as-saiman. Ya, jadi dimasukkan, ditahan, tidak didengungkan. Bainus sulbi, kemudian laqadir, itu 2 harokat. Nah, untuk ketukan itu bagaimana? Ketukan itu kalau belum bisa kita pakai ketukan, kalau misalnya udah terbiasa nanti insting. Kita tahu mana yang 2, mana yang 3. Laqadir itu udah 3, tapi laqadir itu 2. Yang tidak panjang sama sekali itu dapat hak 1 ketukan. Ya, jadi bukan berarti dia tidak ada sama sekali, misalnya nahu ala yakhruju mim, bacanya juga kho atau ro itu kan nggak panjang, tapi dia tetap dapat 1 ketukan, tetap dapat hak 1 ketukan. Bacanya tidak boleh yakhruju mim, tidak boleh yakhruju mim, dapat 1 ketukan haknya. Atau yakhruju mim, kho-nya yang nggak kita kasih 1 hak ketukan, atau ro-nya yang kita nggak kasih hak 1 ketukan. Yakhruju mim, nah itu juga nggak boleh. Maka kasih haknya, ati kulli dzi haqqin haqqahu, kasih hak sesuai haknya. Nah, itulah, maka baca Al-Qur'an itu nilainya baik dan benar itu adil. Adil. Kalau baca Qur'annya adil, insya Allah nanti yang lainnya juga akan terbawa, akan adil. Oke, ini saja tahsinul qiraah yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Ustaz tanya dong Ustaz. Iya, boleh. Yang tadi wataro ibe. Itu cepat ya Ustaz ya. Ibe langsung ya Ustaz. Iya, itu tidak panjang ya, tidak ditahan karena dia tidak pakai tasydid. Ya, di juz 30 yang ditahan, dipantulkan itu surah Al-Lahab ayat 1. Ya, jangan terbalik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, dia dimasukkan kemudian dia sukun. Ayat kedua, 3, 4 dan seterusnya tidak ditahan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama tadi taraib, tidak boleh taraib. Kasab. Nah, kalau kasab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu doang. Kasab nggak boleh karena dia tidak ada tasydid. Nah, jangan itu terbalik. Termasuk yang lain. Masad. Nah, tapi kalau masad ini orang kebawa ke surah Al-Lahab ayat 1. Masad sering terdengar gitu kan. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian surah Al-Asr juga. Nah, surah Al-Asr itu wal 'asr. Nanti saya bukan bahas ayat 1 ayat 1-nya, tapi ayat 2-nya. Kalau dia disukunkan haqq, sama kaidahnya dengan boleh dibuka Qur'annya juga ya biar sama-sama paham. Sama kaidahnya dengan Al-Lahab ayat 1. Dia qalqalah kubro dan saat diwakafkan ya diberhentikan bacaannya dia ada tasdidnya. Maka bacanya bil haqq. Tahan, pantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran. Gitu ya. Surah Al-Asr ayat 2 jangan dibaca bil haqqi
tidak. Atau bil haqq, tidak. Tapi ditahankan dulu. Bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ketiga ya, maaf. Tapi kalau kita wasol itu sambung, nah itu tidak dipakai qalqalah kubro. Nah, hanya dipakai tasydidnya saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu ya. Oke. Quran Ustaz. Kemudian termasuk juga ro-nya itu. Ya, ro-nya itu pada surah Al-Asr tebal semua itu ya, dari ayat 1 sampai ayat 3. Ya, ro-nya itu kan ro sukun. Jangan dilihat ro-nya ada harokat. Kalau dia harokat kalau diwasolkan walasriin. Nah, tapi kalau dia diwakofkan dia jadi tebal. So-nya kan sukun. Kalau gitu kita lihat dari mana? Dari sebelumnya lagi walas tebal. Khusr tebal. Walaupun ro-nya tidak ini dia dibaca tebal tapi bukan berarti dia ditebalkan, penyebutannya tidak dimaksimalkan ya, seperti qadir apa ya, surah Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, di surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu dibaca tipis ya, maksudnya gini, dia dibaca sedikit saja tapi tetap kalau dalam kaidah tajwidnya itu tebal gitu ya. Wal asr ya. Penyebutan so itu kan memang muncul berisi, jadi terbawa ro-nya ke huruf sad. Nah, kalau kita melihat ro-nya sebelumnya, maka ro-nya itu sukun, sebelumnya sukun, maka dilihat dari surah Al-Asr-nya. Kalau ditanya kaidah tajwidnya ya tartib. Tapi kalau dalam prakteknya, nah dia tidak jelas. Dia tebal tapi tidak dijelaskan, gitu ya. Tebal tapi tidak dijelaskan. Tidak wal asr, tidak. Tapi wal asr sedikit saja. Tapi seperti yang saya jelaskan, khusr, sabr, qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Min alfi syahr. Kemudian min kulli amr. Ini semuanya ini surah Al-Asr ya sama surah Al-Qadr ini semuanya ada ro di akhirnya. Ya, maka tajwidnya dia tebal tapi dalam prakteknya dia tidak dibaca secara jelas banget, kecuali kalau sambung ya. Kalau disambungkan amriya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada yang wasal kulluh itu sambung semuanya. Misalnya salamun hiya hatta matla'il fajr bismillah. Nah, saat penyebutan fajrim bismillah. Nah, kalau dia diwasolkan kulluh, nah itu fajri bismillah, maka dibaca fajri bismillahirrahmanirrahim. Tapi dianjurkan apabila dia di akhir ayat ya, di akhir surah, maka sebaiknya diwakafkan karena khawatir nanti dikira satu ayat dengan ayat sebelumnya. Al-Qadar dengan Al-Bainah. Ada yang wasal kulluh, qat'u kulluh. Ada yang misalnya di ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kan sambung semuanya. Ada yang dipotong semuanya. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ada yang waladhdallin, tapi sebaiknya di akhir kalimat, di akhir surah sebaiknya diwasolkan. Satu surah yang tidak memakai bismillah yaitu surah apa? Surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Bara'atum minallah. Para ulama ini tidak semuanya melarang memakai bismillah, tapi sebagian ada. Ya, tapi lebih banyak yang tidak memakai daripada yang memakai. Kenapa? Karena ayat pertamanya itu tentang murkanya Allah, bara'atum. Sedangkan bertolak belakang dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan. Dengan menyebut nama asma Allah, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah memberikan kan kurang pas. Maka itu bisa jadi suatu pertanyaan nanti ini bagi bunda-bunda atau yang sudah menjadi ayah yang ikut misalnya sore hari ini. Tanya nanti sama calon mantunya. Di dalam Al-Quran surah apa yang tak pakai bismillah? Pakai Pak semuanya. Berarti dia belum lulus Iqra itu. Nah. Tapi kalau misalnya orangnya dia bisa menyebutkan, ada sebagian ulama yang membolehkan tetap pakai bismillah. Nah, itu lain lagi jawabannya. Maka ini saja tahsin yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Nanti kalau misalnya dalam penyampaian saya ini ada salah, ada kurangnya, maka nanti kita akan perbaiki dalam materi-materi tahsin selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Kak Izwan untuk diambil dokumentasinya. Silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah memberikan materi dan membimbing kita dalam tahsin sore hari ini dalam surah At-Tariq ayat 7 sampai ayat 9. Terima kasih juga kepada kakak abang, ayah bunda yang telah menyempatkan waktu dan mengikuti dan mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan kepada kakak abang, ayah bunda untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi kami serahkan ke Kak Indah Velia Santika. Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Baik, sudah kan, Kak Izwan? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Indah sudah ngambil dokumentasi dan terima kasih kepada kakak abang yang bunda yang telah melakukan foto bersama tadi. Baiklah, untuk selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Anda Muhammad Rashid Ridho SAG, yaitu mengenai tentang atau judul ceramahnya yaitu mengenai bisa karena terbiasa. Untuk selanjutnya langsung kami serahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Pada Al-Ustadz, turun tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suzana itu background apa asli itu orangnya ada di belakang? Background. Background ya. Pak Ustaz. Kalau asli kan, wih, ikut nih Kenzi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ini orang yang masih banyak belajar. Di mana-mana kalau saya diberikan kesempatan untuk naik di podium atau memegang mic, saya pasti dipesankan sama orang tua dari dulu. Sampaikan kalau saya ini masih dalam proses belajar dan masih perlu banyak belajar lagi. Maka apapun yang saya sampaikan, kita niatnya belajar bareng-bareng. Saya ada kelebihan sedikit. Kelebihannya bukan kelebihan suara,
lebih banyak ya orang yang lebih qari'ah, tapi saya dilebihkan waktu. Ya, ada kelebihan ini maksudnya ada kelebihan waktu, ada kelebihan amanah di komunitas, maka kita buat program, ada kelebihan adik-adik yang soleh-soleha, yang baik-baik, yang bantu bikin ini. Mungkin yang ikut dari awal, tahu bagaimana awalnya, cuma di Zoom, cuma saya pasang di status WA, tidak ada grup, maka supaya mudah, saya nge-share semuanya udah tahu, nah, maka saya buatkan grup, ada infonya. Kemudian kita buatkan logonya juga. Kita buatkan akhirnya Zoom-nya. Apa tujuan kita pakai Zoom? Supaya bisa di-record. Nanti hasil recordnya kita post di YouTube. Supaya yang belum bisa ikut, dapat mendengar di sana. Kalaupun dari nanti YouTube itu dapat fee, nah itu maka kelebihan rizki dari Allah kita masukkan nanti ke kas PKCK. Saya yang ikut gratis, jadi pematerinya gratis, pesertanya pun gratis, terbuka untuk umum. Jadi bukan berarti yang ikut di sini itu orang-orang bunda-bunda semuanya, tidak. Ataupun anak-anak gadis semuanya ikut, tidak. Ataupun anak-anak bujang semuanya ikut, tidak. Dari berbagai golongan. Karena kalau dilihat itu semuanya rata-rata anak-anak kuliah nih yang ikut. Ya, lebih banyak dari berbagai macam daerah. Ada adik kita Nabila, umurnya 13 tahun, itu qari'ah dari Bontang, Kalimantan Timur. Ada Kak Nur Hamidah kalau tak salah dari Sungai Ungar. Ada emak-emak paling berapa saja yang saya kenal itu pun 18 orang. Mungkin yang ikut paling 1-2 yang ada waktu luang, karena ini kan tidak wajib. Nah, inilah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bergabung. Jadi dari mana saja, siapa saja boleh bergabung. Kakak abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita mengambil judul bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa ini moto dalam sebuah kebaikan, dalam sebuah pembiasaan. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita dengan bukan dengan moto, tapi dengan membiasakan. Karena mengajarkan sesuatu dengan pembiasaan itu lebih efektif daripada sebuah kata-kata. Awalnya kita ketika naik sepeda, yang kita rasakan saat awal mengayuh, apa yang kita rasakan kira-kira? Saat kita awal mengayuh, apa yang kita rasakan? Pasti berat. Ya, untuk mengayuh pertama berat. Jangankan kaki kita untuk mengayuh. Motor pun, mobil pun, pesawat pun untuk memiliki kecepatan misalnya 400 km per jam, motor balap Valentino Rossi pun untuk misalnya 1000 cc pun dia ngebut, itu berawal dari 1 cc, gigi 1. Awal itu pasti berat. Tapi saat sudah 5 meter, 10 meter mulai ringan. Mulai ringan, makin laju, makin laju, makin laju. Maka untuk mengawali itu berat. Semua terfikir, siapakah yang akan menolongku? Siapakah yang akan bersamaku? Siapakah yang akan menopangku? Tapi ingat, in tansurullah yansurukum mayusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi jangan takut untuk berbuat, untuk memulai dulu. Nah, karena sebelum kita menjadi bisa, itu panjang rentetannya. Berani mulai. Kalau kita tidak berani mulai, maka kita tidak tahu kita ini bisa apa tidak. Apapun itu, untuk adik-adik abang, untuk adik-adik saya yang sedang kuliah, yang ingin masuk organisasi, yang ingin mengenal orang, yang ingin membuka jaringan kemana-mana, maka coba. Kita ini tak pernah coba, tapi coba. Saya ini dari awal, misalnya kuliahnya di tempat ini, pengenlah di luar negeri. Kalau cuma sebatas keinginan, maka kita tidak akan bisa cari tahu, ya,
Cari tahu, mau tahu, dan berusaha tahu. Itu kuncinya. Cari tahu doang, nggak berusaha tahu, ya udah. Cari-cari doang, habis buka searching di Google, tutup lagi. Berusaha tahu. Kalau misalnya jaringan kita ini cuma bisa misalnya bahasa Indonesia dan Inggris, sedangkan kita misalnya pengen kuliah di luar negeri di Timur Tengah, maka berusaha tahu, cari tempat-tempat yang mendukung kita untuk belajar bahasa Arab tersebut. Ya. Mau tahu, cari tahu, berusaha tahu. Nah, bisa juga berani mulai, kemudian membiasakan, terbiasa, bisa. Setelah bisa apa? Istiqomah. Jadi berani mulai awalnya, membiasakan, akhirnya terbiasa. Karena terbiasa ini bisa, kemudian yang paling berat adalah istiqomah. Kalau kita ini tidak mau memulai, mungkin barbecue ini tidak akan ada di Zoom. Kalau saya bilang saya ini juga tidak bisa mengoperasikan semuanya, ya karena harus ngambil dokumentasi, mempersiapkan materi buat belajar di Al-Quran, tak akan bisa berbuat sendiri. Tapi berbuatlah dulu. Nanti akan ada pertolongan Allah. Ya, kemudian setelah itu kita membiasakan diri kita. Contoh saja, kucing kalau sudah terbiasa dengan kita panggil seperti panggilan cicak ya, misalnya dia udah terbiasa dengan panggilan itu datang. Termasuk hewan-hewan apa misalnya, yang kita panggil dengan kalimat itu, biasa dia akan datang karena dia sudah terbiasa mendengar kalimat itu. Ya, sudah dibiasakan oleh majikannya. Akhirnya dia bisa terbiasa dan akhirnya bisa. Ya, termasuk hewan-hewan misalnya burung yang ataupun lumba-lumba yang sudah diberikan pelatihan, maka lama-lama dia bisa. Padahal mereka tidak memiliki akal pikiran seperti kita. Nah, hewan yang tidak diberikan kelebihan akal untuk berpikir, hanya diberikan nafsu makan, nafsu tidur, karena dia dikasih hadiah untuk makan ikan kecil-kecil, makanya di samping melatih lumba-lumba dikasih hadiah, akhirnya dia bisa. Nah, makanya kalau hewan pun hanya memiliki insting, dia bisa. Kenapa kita manusia ini nggak bisa? Termasuk belajar Quran. Belajar Quran ini kita bisa karena terbiasa. Jangan tanya dulu nenek saya kalau ngajar ngaji. Ya, nenek saya dulu termasuk yang ngajar ngaji. Dan saya ini merasa jadi apa namanya ya? Kalau Ratu Elizabeth punya cucu namanya Pangeran William. Nah, saya merasa jadi Pangeran Williamnya lah kan. Nenek saya ngajar ngaji di rumah kan. Pokoknya kalau ngaji nomor 1. Maksudnya itu antriannya nggak mau nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1. Ya. Habis itu nertipin. Nah, ayo bang, tertib bang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Terbiasa dulu. Nenek kita dulu ngajar pakai rotan. Kalau salah, ya siap-siaplah tangan kita tuh kan, ditepisnya pakai rotan. Nangis, pasti ditanya, mau ngaji menangis. Kalau mau ngaji jangan nangis, ambil wudhu. Benar, karena saat ngaji itu, setan bermain. Mata pasti diinjut oleh setan supaya dia apa itu? Diayunin ya, oleh setan itu supaya nangis. Hati ya di sini, di dada, itu dibuat dongkol gitu. Dibuat kita tidak bisa. Maka karena pelatihan, karena dididik yang luar biasa, itulah akhirnya kita juga lama-lama terbiasa. Masuk TK, akhirnya misalnya dipilih menjadi qori perpisahan. Saya waktu TK dulu dipilih jadi qori perpisahan. Akhirnya belajar, ikut MTQ, ya. Karena saya kadang kalau diajarkan mama saya ini kadang salah. Tapi saya namanya anak ya. Pasti kita mengatakan kalau tak salah lah, benar ini, gitu kan. Sama anak kecil tuh memang seperti itu. Contoh, kalau kata Ustaz Abdul Somad, itu mamaku, tidak, itu nenek. Itu mamaku, nenek kamu, tidak, itu nenek. Nah, ini anak kecil memang seperti itu. Dan kita pun yang udah dewasa jangan berlogika seperti anak kecil. Cuma saya lah yang paling benar. Cuma sayalah yang paling bagus. Cuma sayalah yang boleh diikuti.
cuma sayalah yang patut jadi contoh. Tidak. Tidak. Maka janganlah sampai kita berpikir seperti logika anak kecil. Kemudian setelah kita itu dibiasakan, maka kita akhirnya terbiasa. Terbiasa untuk bangun pagi, terbiasa untuk berangkat sekolah, termasuk perut kita. Orang Indonesia itu sudah terbiasa makan nasi, makanan pokoknya. Maka kalau belum makan nasi, dibilang belum makan, masih lapar. Makan Indomie pakai nasi, makan sayur pakai nasi, makan kentang pakai nasi, makan ayam pakai nasi, makan daging pakai nasi. Kalau steak gitu kan biasa nggak pakai nasi, ya steak itu pakai kentang atau pakai buncis, pakai saus steaknya. Tapi di Indonesia itu belum makan nasi, belum disebut makan biasanya. Makanya itu karena perut kita sudah terbiasa dengan nasi. Coba diubah menjadi jagung, nggak kenyang rasanya. Coba diubah menjadi roti ataupun gandum, mungkin nggak kenyang rasanya. Roti itu membuat cemilan gitu kan. Karena terbiasa makan nasi, sehari 3 kali pula, kalau makannya cuma malam aja, itu rasanya laparnya minta ampun. Nah, karena kita sudah terbiasa sarapan, makan siang terbiasa makan nasi lagi, malam terbiasa makan nasi lagi, maka perut kita pun sudah biasa menerima itu. Tapi memang sebaiknya makan itu sebelum matahari tenggelam, itu sudah makan. Nah, tapi saya pun yang bukan kadang, tak bisa. Kalau makan sore itu namanya mentong. Kalau bahasa saya ya. Tapi nanti jam 8 malam itu lapar lagi. Jam 9 nanti makan lagi. Ya, apalagi misalnya kita lagi ngetik, lagi tesis gitu. Pasti perlu asupan yang banyak gitu. Badan kita lebih capek daripada otak kita itu lebih capek sehingga menghasilkan badan kita untuk lebih banyak menerima asupan makanan. Lambung kita lebih banyak menerima masukan makanan. Kita nyangkul dengan kita berpikir, berbuat sesuatu, pengkonsep itu lebih memakan energi yang luar biasa. Maka orang yang banyak berpikir itu kadang lebih mukanya lebih cepat tua karena kerjanya itu sebenarnya lebih ekstra. Ya. Habis dia berpikir, tak mungkin dia cuma berpikir doang, pasti dia mengeksekusi. Ya, kalau orang mencangkul saja mungkin yang capek badannya, tapi kalau berpikir, orang yang berpikir, yang berkonsep itu lebih berat sebenarnya. Karena semuanya tenaga dia keluarkan. Nah, contoh yang baik-baik dari hal yang terbiasa, itu tadi sudah saya sebutkan, dari menghafal Quran, belajar, mengayuh sepeda. Sekarang contoh yang buruk. Kalau kita juga sudah terbiasa itu diri kita. Ya. Yang membiasakan kita mungkin lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah membiasakan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kalimat-kalimat kotor, maka kita pun, anak-anak kita pun terbiasa dengan kalimat tersebut. Kadang kita pulang ke rumah anak kita kan, abang dapat kalimat itu dari mana? Itu tadi kata kawan-kawan kayak gitu. Nah, maka hati-hati. Hal yang buruk itu pun karena sering didengar, karena terbiasa, maka akan menjadi rutinitas suatu saat nanti. Termasuk menghafal Quran tadi kan. Al-Quran itu kan bisa dihafal karena ibaratkan jalanan. Semakin kita ulang-ulangi, semakin kita hafal dengan jalan tersebut. Bahkan kita menemukan jalan-jalan tikus, metode-metode baru. Gitu. Misalnya kita udah hafal dengan kita pakai sholat, kita lebih hafal lagi. Misalnya kita sudah hafal dengan kita mendengar hafalan orang, kita hafal lagi. Menghafal itu satu metode, tapi cara-caranya orang banyak. Ada yang menghafal itu misalnya dengan menjadi sekaligus menjadi dirjen, ya tangannya gerak-gerak. Ada yang menghafal dengan badannya yang gerak-gerak. Ada yang menghafal dengan matanya yang gerak-gerak. Ada yang hafal ambil Qurannya, kasih ke muhafiznya, ambil lagi, kasih lagi, ambil lagi. Ada yang tidak bisa menyetorkan kalau misalnya Quran itu tak dipegang dia. Jadi dia kalau menghafalkan misalnya zalikal kitabul la raib sambil dilihat gitu. Maka kita yang membiasakan diri kita untuk akhirnya kita menjadi bisa. Sekarang kita masuk tentang cita-cita. Siapapun yang ingin menggapai cita-citanya maka harus kuat tekadnya. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Apabila kemauannya sudah kuat,
Ya, apabila tekadnya, kemauannya sudah kuat, maka akan tampak jalannya. Dari terbiasa, termasuk misalnya orang ingin masuk ke Akmil, kan harus latihan fisik, lari pagi, ya, postur tubuhnya antara berat badannya dan tingginya harus diatur. Maka biasakanlah hal-hal yang baik. Kemudian setelah kita menjadi bisa, harus dibarengi yang membuat kita bisa itu atas izin Allah. Setelah itu istiqomah. Apa kata Allah tentang istiqomah? Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun malaikat untuk membantu pekerjaannya. Tidak ada rasa takut, Allah takhaf, untuk mengambil, karena setiap pekerjaan yang ia ambil, setiap cita-cita yang dia canangkan, setiap cita-cita yang ingin dia buat menjadi bisa, itu pasti ada resikonya. Allah takhafu, dan tidak ada sedih, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Wala tahzan, dan tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Wa absyiru bil jannati allati, dan berilah kabar gembira kepada mereka, jannatil lati kuntum tu'adun, tempat ia kembali. Jadi untuk dia menjadi berani mencoba, membiasakan, terbiasa, bisa, istiqomah, nah maka penutupnya adalah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, karena dia tahu jannah tempat ia tu'adun, tempat ia kembali. Maka untuk kita bisa menjadi bisa, dimulai dengan membiasakan. Awalnya itu berat. Ya, mengerjakan sesuatu tepat waktu itu berat. Tapi kalau kita sudah menghafal satu hari dua ayat, ya 10 hari dah 20 ayat. Kalau udah sampai setahun, sebulan, itu akan menjadi rutinitas. Termasuk misalnya kita udah biasakan sholat duha. Makanya sekali aja kita nggak sholat duha tuh kayaknya ada yang kurang. Kita sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Maka ketika kita tak puasa Senin Kamis itu juga kurang rasanya. Sudah terbiasa puasa Daud, kita tak melakukan puasa Daud, kurang. Maka hal-hal yang sudah terbiasa dan menjadi bisa, istiqomah. Ya, karena saat adik-adik, kakak-kakak, abang, ayah, bunda semuanya kita dapat gelar S1, setannya itu gelarnya dokter. Kita dapat gelar S2, setan itu gelarnya profesor. Ya, ibaratnya kalau dalam dunia pendidikan, dia pasti lebih nggak mau kalah dengan kita. Memang dasarnya gitu. Khalaqatahu min tin, khalaqatahu min nar, wa khalaqatahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Memang dia nggak mau ngalah. Maka kita mau tidak apa istiqomah. Maka adik-adik saya, lingkungan saya, kakak abang ayah bunda semua yang sudah berada di lingkungan baik, maka insya Allah suatu saat akan menjadi bisa. Setelah bisa jangan lupa istiqomah. Minta kepada Allah doa istiqomah itu. Ya, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Istiqomah itu kan konsisten, minta ditetapkan, dijaga terhadap sebuah pilihan. Allahumma tsabbit qulubana ala. Saya juga minta doa kepada kakak abang ayah bunda, semoga apa yang saya usahakan, apa yang saya cita-citakan, termasuk apa yang dicita-citakan oleh kita semua tercapai, dimulai dari kita membiasakan diri. Biasakan hal yang baik-baik, insya Allah nanti Allah juga akan hadirkan yang baik-baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa jami'an. Mungkin saya berikan waktu jika ada yang ingin bertanya, kalau tidak kita akan riyadhah nanti. Saya kembalikan ke Kak Izwan ya. Baik, jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Ini berikan kesempatan kepada kakak abang, ayah bunda semuanya yang ingin bertanya. Boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Atau boleh saja langsung mengangkat tangan dan menghidupkan mikrofon untuk langsung bertanya. Juga nanti silakan menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Setelah selesai nanti kita akan bacakan doa-doanya dan kita akan riyadhah surah Al-Waqiah. Saya
Yang terakhir yang dibaca tadi alamatnya surat apa, ayat berapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah itu ya. Ya. Innal ladzina awalnya itu bukan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Berhadiah. tatanazzalu bukan itu. Yang terakhir tadi yang berhadiah surga. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sebentar. Abang hafal ayatnya, tapi ditanya surah apa ini lupa. Innal ladzina qalu, coba boleh sambil dicari ya. Apa inisialnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelahnya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ya. 30:31. Sudah ketemu bagi kakak abang yang mencari. Ya. 31. Surah Fussilat ayat 30. Ya, 31-nya yang nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nah, kakak abang ayah bunda, ini boleh nih yang punya anak laki-laki ataupun anak perempuan, ini bisa dijadikan ayat-ayat pilihan untuk imam. Ya, saya biasa kalau imam saya bacanya ayat-ayat pilihan yang itu lebih identik kepada suatu cerita ataupun suatu nasihat ataupun suatu panggilan, misalnya tentang surah wa qadha rabbuka alla, tentang berbakti kepada orang tua, tentang Ibrahim dan anaknya wa qala inni dzahibun ila rabbi sayyidin rabbi habli minas shalihin fabasyshirhu bi ghulamin halim, tentang penyembelihan Ismail, atau mungkin tentang Nuh, ya, tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Misalnya itu. Nah, ini ayat-ayat termasuk ayat-ayat pilihan yang boleh dijadikan yang enak, bukan yang boleh semua. Al-Qur'an boleh dijadikan dalam surat tapi yang enak. Jadi nyambung gitu. Misalnya ayat pertama tentang walladzina jahadu fi sabilillah misalnya, atau yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, misalnya tentang ayat-ayat belajar. Usahakan yang keduanya juga nyambung jadinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, itu tentang istiqomah dalam belajar, itu kan maksudnya. Oke. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Sufyan. Ya, apa pertanyaan, tolong dibacakan. Ini saya keluar nih, HP-nya panas. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Soalnya iman terkadang naik dan turun. Nah, sebentar, saya lagi berusaha masuk lagi nih. Suaranya kedengar tapi oke, gini. Oke, gimana supaya istiqomah? Sedangkan kita ini naik, iman kita itu naik dan turun. Memang, tak laki-laki tak perempuan, memang kita ini orang-orang yang lemah. Kalau bahasa saya canda kayak anak-anak dulu, lemah gitu kan. Tapi memang wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita tercipta memang dari lemah, kemudian nanti lemah lagi kodratnya memang gitu. Tapi bagaimana supaya kita istiqomah? Sedangkan kita ini kadang berat ya. Gimana tadi pertanyaannya? Nah, sedangkan dalam beribadah kepada Allah, soalnya iman kadang naik turun. Nah, ini ada di Instagram itu ada, di Instagram saya itu ada penjelasan tentang bagaimana sebaiknya generasi muda itu, termasuk penjelasannya ada itu. Sedangkan iman kita, bagaimana kita bisa istiqomah? Sedangkan iman kita ini naik turun. Kadang kita, contoh saat genteng bocor, kita sibuk mengepel lantai. Nanti kita pel lagi lantai, nanti kita pel lagi lantai. Seharusnya kita ngapain?
Benerin gentengnya. Nah, benerin gentengnya. Nah, jadi kita kadang taunya susah tuh istiqomah. Gitu. Kita hanya tahu beratnya istiqomah, tapi kita tidak tahu apa penyakitnya dari kita itu tidak. Kita hanya tahu iman kita ini lemah, tapi kita tidak tahu bagaimana solusi sebaiknya. Memang contoh, kan lagi hujan, kalau kita langsung manjat genteng ya masalah. Memang untuk tidak bocor lagi, untuk ke arah yang lebih bagus, itu memang berat. Hujan, basah-basah, pakai tangga, manjat genteng. Tapi setelah kita tutup genteng itu perbaiki, udah beres, nggak ada bocor lagi. Nah, untuk memberantas itu apa? Nih ada nih hadisnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah, naiknya itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan turunnya iman kita itu dengan maksiat. Termasuk kita tidak merasa kita dah berbuat maksiat, itu udah maksiat. Karena memang kita kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu punya salah. Maka khairul khata'i at-tawwabun, dan sebaik-baiknya salah itu adalah minta maaf. Dulu imam-imam besar sebelum tidur itu muhasabah, dihitung kesalahannya, masih terhitung oleh jari mereka. Kalau kita ini saking banyaknya lagi tak cukup menggunjing, mendengar yang tak baik, tak membereskan kamar, menyebabkan orang terganggu, disuruh mama beli Majinomoto kita tak belikan. Nah, itu udah termasuk kita berbuat dosa. Nah, itulah yang membuat kita lama-lama yanqus, berkurang iman kita. Maka kita jangan melihat kenapa imanku berkurang. Apakah Allah yang ngasih? Tidak. Al-iman itu nambah dan turun. Nambah keimanan dengan ketaatan. Makanya kita biasakan untuk melakukan kebaikan. Sehingga kalau kebaikan itu sudah biasa kita lakukan, besoknya itu akan baik insya Allah. Apalagi kita diberitahu oleh Nabi kita. Mangkana yaumu khairan, mangkana yaumuhu, apabila harinya sama dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Sama aja rugi. Apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita termasuk orang beruntung. Apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Sama aja itu rugi. Apalagi buruk, celaka. Nah, jadi cara supaya iman kita itu naik, maka lakukanlah, barengilah dengan ibadah-ibadah. Karena konsepnya iman kita itu turun karena kita sudah melakukan maksiat sekali, maka akan mengundang. Ini saya juga sering mencontohkan kepada adik-adik saya. Sekalinya kita tidak setoran hafalan, kenikmatan. Nikmat jadinya, gak masalah setoran, gak apa-apa. Selamanya kita gak akan setoran. Sekalinya kita tidak memaksakan diri kita, bisa itu kan karena terbiasa, memaksakan diri kita untuk menyelesaikan misalnya tadarus ataupun tahfiz tepat waktu, maka selanjutnya juga kita akan membiasakan untuk lambat. Sekalinya kita misalnya tak pernah misalnya nyuci piring, maka selanjutnya juga kita tidak akan pernah cuci piring. Maka biasakan kebaikan, insya Allah kita terbiasa. Nah, biasakan kebaikan, insya Allah iman kita akan terus meningkat. Tapi itu tidak cukup, itu kan usaha. Sedangkan doanya harus 70%, usahanya harus 30%, sisanya apa? Tawakal. Maka di dalam salat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita sudah minta sama Allah. Allah hadirkan cara-caranya melalui lisan Nabi Muhammad. Kemudian kita juga dibarengi dengan doa Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Jadi memang iman itu turun, maka kuncinya adalah jangan melakukan maksiat. Kalau tak bisa berbuat baik, jangan melakukan maksiat. Itu kuncinya. Kalau dah tak bisa beramal, jangan pula tidak beramal. Apalagi mengganggu orang yang beramal. Nah ini syaitonir rajim. Senang banget setan ini. Tak sibuk-sibuk aku kerja. Udah ada orang yang kerja. Ya kan? Misalnya kita nggak ikut ngaji, kita ngerecokin orang yang ngaji, ataupun mencoret-coret buku orang yang ngaji. Misalnya kan, kalau misalnya di TPA itu kan anak sana ramai sini. Bang, ayo bang ngaji gitu kan. Dia nggak ikut ngaji. Jadi jangan membiasakan untuk melakukan kemaksiatan karena akan datang keburukan-keburukan lain.
Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jangan melakukan kejahatan, apalagi menyuruh orang untuk berbuat jahat. Sehingga hal itu bisa kita tutup kebocoran tersebut, sama seperti genteng yang lantai kita yang bocor, jangan hanya dipel, diperbaiki gentengnya. Gitu ya. Sebelum tidur muhasabah bagaimana kita hari ini, apa aja kebaikan yang sudah kita lakukan. Jempol kita lebih banyak nge-share kebaikan atau nge-share status yang tidak baik. Hari ini targetnya sudah terjalani semua belum, besok targetnya apa saja. Saya bikin grup pribadi khusus untuk saya. Target-target hari ini saya tulis. Misalnya mengarahkan kepada ini untuk seperti ini, seperti ini. Menyelesaikan 5 halaman untuk tesis hari ini. Dapat tambah referensi jurnal misalnya 5 jurnal untuk hari ini. Maka ditargetkan untuk itu. Ketika kita sudah terbiasa, insya Allah nanti bisa. Jadi gitu ya. Pertama, jangan melakukan maksiat. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan, jangan coba melakukan keburukan. Nanti akan kenikmatan dengan keburukan tersebut. Karena terbiasa, akhirnya bisa dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau tak salah dulu di Rahasia Ilahi, ya, kalau anak-anak zaman 90-an di TPI ada Rahasia Ilahi. Ada orang yang soleh, kemudian dia dijebak oleh syaitan, ya. Setan ini dia tidak bisa menjebak orang soleh, dia uji orang dengan kesolehan. Jadi setan ini menyamar jadi manusia, dia lebih soleh lagi ibadah. Orang yang soleh ini tanya, engkau nih bisa menjadi soleh dan khusyuk gini ibadahnya bagaimana caranya? Dulu saya ini pernah melakukan maksiat besar, sehingga saya merasa saya berdosa dan saya minta ampun kepada Allah. Terus kalau engkau ingin merasakan ibadah dengan khusyuk, maka cobalah melakukan maksiat dulu. Kemudian setelah itu engkau tobat. Maksiat yang pertama disuruh syaitan itu apa? Kau bunuhlah orang. Aku tak mampu, takut. Kalau gitu kau berzinalah dengan orang. Apalagi aku tak berani, takut sama Allah. Kalau gitu yang ringan sajalah. Kau minum tuh minuman yang memabukkan. Pertama minum minuman yang memabukkan, kemudian berzina, kemudian akhirnya takut ketahuan, dari perbuatannya tersebut akhirnya bunuh. Tiga tersebut langsung dilakukan. Maka bukannya ibadahnya menjadi ibadah yang khusyuk, dia malah tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Maka setan itu kalau tidak bisa menguji kita dengan keburukan, maka dia akan menguji kita dengan kebaikan. Kita merasa paling baik, itu juga ujian dari setan. Nah, supaya kita ini merasa lebih daripada yang lain, merasa hebat daripada yang lain, merasa sok paling bisa daripada yang lain. Gitu ya. Jadi biasakan kebaikan, ya yazidu bitta'ah, bertambahnya iman dengan ketaatan. Kalau kita imannya turun, segera cek ke perbuatan-perbuatan dosa kita. Oh iya, kemarin aku udah meninggalkan di puasa Senin Kamis sehari. Nah, kan berimbas kepada ini kan. Kemudian lakukan kebaikan, doa sama Allah, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kuatkan lagi dalam salatnya yang khusyuk, ihdinas siratal mustaqim, aplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Itu cara-cara kita supaya bisa istiqomah. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Kak Izwan ya. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz atas jawabannya tadi. Mungkin kita langsung riado ke soal ya Ustaz ya. Ya. Oke, baik, kepada kakak Maya Bunda ya, boleh menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Untuk selanjutnya akan ada riado soal ruqyah. Kami serahkan kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Ke abang ayah bunda boleh tulis doa-doanya, nanti di akhir saja saya sebutkan. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمتعظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبها حديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا أأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين يرجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق العظيم. Kita lanjutkan doa-doanya untuk Kak Sofian agar diberi kemudahan oleh Allah dalam mengerjakan skripsi. Mohon doanya untuk orang tua dari Kak Izwan, semoga diberikan kesehatan. Doa untuk Ananda Ernita Fitriasni, semoga menjadi anak yang salihah dan mendapatkan yang diinginkan. Kemudian kita juga doakan untuk salah satu nenek dari anggota komunitas PKCK, Siti Fatimah, tadi pagi meninggal dunia, yaitu Ibu binti Ummah ya ala hadini as-salih wa kullu nitin salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, perbaikilah kami dan berikanlah kami orang-orang yang terbaik. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami dan berikanlah kami karunia anak-anak yang baik. Ya Allah, perbaikilah cara kami mendapatkan harta dan mudahkanlah kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Ya Allah, sekiranya ada rezeki yang tidak baik, janganlah Engkau sulitkan kami dalam berbuat ibadah kepadamu. Ya Allah, jangan sulitkan anak-anak kami untuk menuntut ilmu. Ya Allah, ya Allah, sekiranya orang tua kami masih berada di sisi kami, izinkanlah kami menjadi anak yang soleh yang mampu membalas pengabdian kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqomah, orang yang sabar, orang yang tegak pendirian, orang yang kuat terhadap ujian-ujian darimu. Ya Allah, karena kami tahu ya Allah, ujian yang Engkau berikan adalah sebenarnya untuk menguatkan kami. Ya Allah, luruskan niat kami, perbaiki niat kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Jikalau misalnya ada lingkungan kami yang kurang mendukung kami, ya Allah, gerakkan hatinya, lembutkanlah hatinya agar orang-orang tersebut mendukung, berbuat baik, bersilaturahim baik dengan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Mohon maaf ini waktunya banyak banget kita lewati. Semoga bermanfaat semuanya. Adanallahu wa iyana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho atas pemberian materi dan pada sore hari ini. Terima kasih kepada kakak abang ayah bunda pada sore ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama di Barbecue. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.